Wanita ini sangat kaget saat membuka sebuah tas. Tas itu berisi kepala seorang pria. Namun tak lama kemudian, pemilik tas itu datang dan menanyakan di mana tasnya. Wanita yang bernama Tessa dengan cepat menutup tas itu, dan ia pura-pura tak tahu apa isi tas tersebut. Setelah itu, pemilik tas yang bernama Sarah pun mengambil tasnya. Tessa pura-pura tak tahu apa yang ada di tas Sarah. Setelah Sarah pergi, dengan cepat Tessa mengunci pintu rumahnya. Lalu ia mencari HP-nya. Ia ingin menelepon polisi. Namun ternyata HP Tessa sudah diambil oleh Sarah. Tessa senyum pada Sarah. Ia masih pura-pura tak tahu apa isi tas Sarah. Namun ternyata Sarah sudah tahu kalau Tessa telah membuka tasnya. Hingga Sarah menghancurkan HP Tessa. Tessa makin ketakutan. Apalagi saat ini Tessa sedang hamil. Nampaknya Sarah tak mau pergi dari rumah Tessa. Ia meminta Tessa keluar rumah dan menemuinya. Namun Tessa tak mau. Tessa mengusir Sarah. Tapi Sarah mengancam kalau obat Tessa ada padanya. Dan Tessa harus meminum obat itu. Tessa pun terpaksa menemui Sarah. Sarah memberikan obat Tessa 1 butir. Lalu Sarah mengancam Tessa kalau Tessa tak boleh lapor polisi, karena Tessa bisa jadi tersangka karena banyak sidik jari Tessa di tas tersebut. Tessa yang tak tahu apa-apa pun menjadi marah pada Sarah. Namun Sarah mengatakan kalau Tessa sendirilah yang salah ambil tas, hingga Tessa harus terlibat dalam kasus ini. Dikisahkan sebelumnya, Tessa yang sedang hamil, ia memutuskan berhenti bekerja dan ia ingin pulang kampung sambil menunggu lahiran anaknya. Tessa menemui dokter dan meminta obat untuk kandungannya. Tessa memasukkan obat kehamilannya pada tasnya itu. Dan saat naik bus untuk pulang kampung, Tessa bertemu Sarah. Tas mereka tampak sama. Dan saat di bus, Sarah pun duduk di samping Tessa. Mereka berkenalan dan bercerita tentang kehidupan masing-masing. Tessa menceritakan tentang kehamilan Tessa dan keluarga Tessa yang kaya. Tessa juga menceritakan kalau ayahnya adalah pengacara yang terkenal. Bahkan ayah Tessa sering disewa oleh orang luar negeri, termasuk orang-orang di Konoha sering memakai jasa ayah Tessa. Tak lama kemudian Tessa kebelet pipis. Ia pun pergi ke toilet bus. Dan saat Tessa kembali ke kursinya, Sarah tampak tidur. Setibanya di stasiun, Tessa pun keluar bus dan ia mengambil tasnya. Lalu Tessa jalan kaki dan pulang menuju rumahnya. Tanpa Tessa sadari kalau Tessa salah ambil tas. Ia mengambil tas milik Sarah. Setelah sampai di rumah, Tessa video call dengan suaminya. Suami Tessa menanyakan, "Sampean sudah sampai belum? Hati-hati dengan anak kita loh. Ojo lali obatnya dimakan tepat waktu." Setelah itu, Tessa masuk ke kamar. Dan saat dia hendak membuka tasnya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Rupanya itu Sarah. Sarah mengatakan kalau Tessa telah salah membawa tas. Tessa membawa tas Sarah. Tentu Tessa tak curiga pada Sarah. Tessa pun meminta maaf pada Sarah. Ia mengajak Sarah masuk dan memberikan Sarah minum. Sarah melihat foto-foto keluarga Tessa. Sarah memuji Tessa kalau Tessa adalah orang kaya dan Tessa pasti sangat disayang oleh ayahnya. Tessa menceritakan kalau anaknya saat ini sedang sakit kanker. Ia harus ke rumah sakit. Sarah meminta Tessa segera mengambilkan tasnya. Tessa pun mengambil tas Sarah yang telah ia bawa. Namun Tessa melihat ada sirup merah yang menetes di tas itu. Hingga Tessa merasa kaget saat melihat ada kelapa di tas tersebut seperti di awal cerita tadi. Singkat cerita, kini Sarah memaksa Tessa untuk terlibat dalam kasus ini. Bahkan Sarah mengancam Tessa kalau Tessa harus membantunya membuang kelapa tersebut. Karena ada sidik jari Tessa di tas itu. Tentu Tessa menanyakan siapa pemilik kelapa itu. Mengapa Sarah menghabisinya dengan kejam. Sarah menceritakan kalau pria itu adalah selingkuhannya. Pria itu sangat kaya dan terkenal. Namun ia tak mau tanggung jawab pada anak hasil perselingkuhan mereka. Selingkuhan Sarah tak mau membiayai berobat anak mereka yang sakit kanker. Hingga Sarah dan selingkuhannya bertengkar. Sarah mengancam akan membuka perselingkuhan mereka ke publik jika selingkuhannya ini tak mau membiayai pengobatan anak mereka. Karena kesal diancam Sarah, pria selingkuhan Sarah pun berniat menghabisi Sarah. Hingga pasangan selingkuh ini pun bertengkar. Sarah yang sakit hati pada pria selingkuhannya yang tak tanggung jawab ini pun menghabisinya. Dan Sarah tak sengaja memenggal kelapa pria itu. Sarah mengubur tubuh pria selingkuhannya. Dan Sarah berniat mengubur kelapa pria selingkuhannya di tempat lain. Namun tas Sarah dibawa oleh Tessa. Hingga terjadilah seperti ini. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Kita lanjut part 2. Ditunggu ya guys.